menyatakan sesat kan bahaya kan? Maka ini harus dihimpun dalam himpunan ulama yang diakui di Indonesia Majelis Ulama Indonesia. Maka yang jadi rujukan kita adalah MUI gitu. Kartos. Maka kita harus membuka fatwa-fatwa MUI. Karena fatwa MUI sudah disepakati sebagai pendapat yang merepresentasikan seluruh pendapat ulama. Tong ukuran cek urang mah masing-masing ukur cek itu sesat, cek itu biarkan MUI yang berbicara. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, teruskan. Yuk. Nah, ini kata MUI. Ada 10 indikator aliran dinyatakan sesat. 1. Mengingkari salah satu rukun iman yang 6. Seperti itu rukun iman teh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa yang tahu apa itu rukun? Ada yang tahu rukun? Ayat syarat, ayat rukun dunia. Nama ayat rukun. Kamu gitu rukun. Rukun itu sesuatu yang kalau tidak ada hancur semuanya. Tapi bagian dari sesuatu itu. Lalu di luar bagian itu namanya syarat. Lihat tuh. Contoh. Rukun Islam ada berapa? 5. Nah, kalau satu hilang berarti Islamnya gugur. Karena rukun tidak boleh hilang. Rukun nikah. Siapa rukun nikah? Acan. Opi. Calon pengantin laki-laki, calon pengantin wanita, wali, saksi, ijab kabul. Leungit ke pengantin laki. Jadi mau karena rukun. Teu aya we saksi, mau jadi. Atau poho ijab kabul. Itulah rukun. Kartos. Maka kalau ada yang mengingkari salah satu rukun iman, gugur imannya. Contoh, kalau percaya, ka malaikat percaya, bisa enggak? Enggak bisa, kan wahyu lewat malaikat. Kalau percaya, ka malaikat percaya, dan ka rasul percaya, bisa enggak? Ya enggak lah, malaikat itu diutus kan rasul. Ka malaikat percaya, ka rasul percaya, ka Allah percaya, tapi karena kitab suci tidak percaya. Bisa enggak? Enggak, karena kita bertemu dengan bukan dengan rasul, tapi dengan kitab suci. Terus sampai kepada kodok dan koda. Satu aja gugur, tidak diakui, diingkari, maka batal imannya. Berarti dianggap sesat. Seluruh ulama menyatakan bahwa rukun iman ada 6, ternyata ada yang mengatakan 5, 2 atau 7 atau 11, maka dinyatakan sesat karena menyalahi yang sudah disepakati oleh ulama. Tadi tidak kan sesat nyimpang di benar dianggap benar ternyata jadi 5 sesat. Saha teangannya kurang. Dan anu berpendapat rukun iman teu 5 lain beda berarti kurang temahan misalnya iman karena tuyul atau apa namanya begitulah. Yang kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini agak global ini. Mengikuti atau meyakini akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Contoh. Ciri orang yang takwa itu yang beriman kepada goib. Siapa yang bisa menjawab goib yang mana?
contoh. Siapa lagi? Terus. Capek dikatakan matu. Goib yang diterangkan oleh yang maha goib. Tuh. Ayat tuyul, ayat diterangkan ke Quran. Hadis. Montong dipercaya. Harus. Jadi iman karena goib teh goib nu mana? Goib nu diterangkan ku maha goib jeung utusan nu maha goib. Lain goib nu dijieun ku jelema nu teu goib. Tuyul, lelet sama, kamu tinggal dangdut. Pocong, kuntilanak, nah, pokoknya patokan mah kitu we. Lamun hal-hal akidah tidak sesuai dengan Quran Sunnah, maka dianggap karena akidah itu urusan goib, tidak bisa direkayasa oleh manusia. Orang lain itu kan dengan akal, ya, menciptakan Tuhan dengan akalnya. Maka selama akal itu ada, Tuhan ada. Hilang we akal, ngomongin pangeranana. Sebab ciptaan akal Tuhan. Ayo urang bukan urang menciptakan Tuhan. Tuhan memang sudah ada. Tuhan menciptakan akal kita. Kita mati, Tuhan tetap ada. Kita tidak menyembah Tuhan, Tuhan tetap sebagai Tuhan. Dia betul. Dia betul. Agama mereka kan ciptaan manusia. Berarti selama manusia menghayalkan agamanya, itu agama ada. Ketika manusia mati tidak bisa menghayal lagi, hilanglah agama. Kalau kita ada, kita tidak ada, kita hidup, kita mati, Islam tetap ada. Tuhan tetap ada bagi Tuhan kita. Nah, belum terlihat kita contoh. Misalnya agama tertentu percaya Tuhan itu ada 3 A, B, C, cek sah ada teh. Cek akal, maka diciptakan lah cek akal. Pantes Tuhan imam bentukna kieu, tuluy gedena sagede kieu. Nah, itu ada selama hayalan manusia ada. Ya, maka hilang manusia, hilanglah Tuhannya karena Tuhannya ciptaan manusia. Udah bukan seperti itu. Dari mana kita tahu? Dari berita yang maha goib. Siapa yang maha goib? Allah. Emang ada yang pernah bertemu dengan maha goib? Ada, Rasul. Maka kita menerima informasi dari Rasul. Bukan ciptaan sendiri, bukan ngayal. Siapa ini? Jadi akidah. Maka kalau ada akidah atau yang mengikuti akidah di luar Quran Sunnah, itu dianggap sesat. Panjang namanya Quran Sunnah yang panjang. Itu kan contoh nawin tadi ya. Berakidah misalnya bahwa ada goib selain diterangkan oleh maha goib, mau. 3. Tanya jawab nanti aja sekaligus atau langsung nanti aja. 3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Boga keyakinan aya deui wahyu satos Al-Quran. Contoh Syiah. Kita meyakini Quran ayat teh kurang itu teh. Sadaya hampir 17.000. Aya ayat Quran ayat 6.000, 600, 600 ayat teh disumputkeun cenah teh. Sahabat-sahabat pengkhianat kayak Abu Bakar, kayak Umar, kayak Aisyah, jangan pengkhianat Quran sih. Nah, cenah teh make aya dah bari ngadaguan aja gitu. Pakai kelapa nu aya. Nah, kaman make aya nu teh. Bagi umat Islam itu sudah final, Al-Quran sudah final, sudah betul-betul dipertanggungjawabkan baik secara teologis maupun secara ilmiah Quran. Maka satu-satunya kitab suci yang bisa dipertanggungjawabkan otentisitasnya, keasliannya hanya Al-Quran. Baca Quran sejarah, bagaimana Quran turun. Ketika Quran turun, Rasulullah melarang tidak boleh ada mencatat selain Quran. Maka para sahabat nyatat. Ayat mungkin yang punya lira, ayat ditugaskan ke Rasul. Ada tim khusus yang ditugaskan. Ada yang hitam. Apa itu yang hitam? Ya nyata sendiri. Bisa dicatat,
dihafal. Rasul menghafal, sahabat besar menghafal, sahabat lain menghafal. Jadi begitu bisa dipertanggungjawabkan. Maka ketika Rasul sudah meninggal, terjadilah perang, usulah Umar kepada Abu Bakar. Abu Bakar, kalau ini Quran tidak segera dibukukan, nanti khawatir para sahabat penghafal Quran bilang kita meninggal, anak cucu kita tidak kebagian. Kata Abu Bakar, saya tidak akan melakukan yang tidak diperintahkan oleh Rasul. Menolak Abu Bakar. Kata Umar, iya memang Rasul tidak melihat, tidak memerintahkan, tapi lihat ke depan, ini penting, anak cucu kita gimana? Akhirnya Abu Bakar istikharah, akhirnya sepakat. Oke lah kalau gitu, kita catat Al-Quran. Bagaimana? Diangkat panitia khusus, ketuanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Sabit. Zaid bin Harithah anak angkat Rasulullah. Zaid bin Sabit itu mah sekpri Rasulullah. Jadi beliau yang diangkat sebagai sekpri ketika pencatatan Al-Quran. Maka beliau diangkat sebagai ketua. Lahirlah Mushaf Al-Imam. Dari mana sumbernya? Pertama, dari catatan resmi negara. Yang kedua, catatan-catatan para sahabat. Ketiga, hafalan sahabat. Di cross check. Seluruh diatur pas akur, maka bisa diyakini diturun tapi kan dicatat tidak pernah putus. Maka boro-boro udah Islam, orang orientalis pun mengakui bahwa Quran betul-betul asli sesuai dengan yang diturunkan. Misal kita mulai ayatnya kitab Taurat, kitab Injil. Contoh Taurat. Tauratnya pernah disimpan di Baitul Maqdis. Kaduruk Baitul Maqdis. Tauratnya nyiring kaduruk. Oh, apa? Maka dicoba hafal tulis. Asal kan? Disimpan di Baitul Maqdis. Kaduruk deui. Nu asli itu bukan geus palsu, nu palsu ge kaduruk. Geus kitu nyieun deui. Geus sabaraha kali kapunya. Itu Taurat. 2 kali kaduruk ditulis oleh murid-murid Nabi Musa ketika Nabi Musa tidak ada referensi yang jelas. Maka rupa-rupa ayah Yesus, ayah Lukas, ayah Barnabas, hanya rupa-rupa itu. Quran tidak ada seperti itu. Nah, ini bisa dikata apalagi yang agama-agama bukan samawi, murni ciptaan manusia. Cacat mau diturunkan ke Allah, oke, tidak bisa dijamin kebenarannya baik Taurat maupun Injil. Maka turun Quran menjadi barometer. Kalau cocok jeung Quran berarti benar kene, namun tidak cocok jeung Quran berarti geus palsu. Itu keyakinan kita seperti itu. Maka lamun aya nu berpendapat aya di wahyu sabada Al-Quran itu sesat namanya. Siapapun kajeun jamak sadada. Kajeun sorbana buyukku enggak, karena sudah disepakati Muhammad adalah Rasul terakhir sebagai pembawa wahyu. Keempat, mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Mungkin aya udah percaya karena benar Quran, geus gitu lah. Sabab Al-Quran disepakati kebenarannya, disepakati aslinya jadi turunkan. Maka kalau ayat tidak percaya, maka dianggap aliran sesat. Kan ayat memang Quran itu hanya narasi-narasi aman yang bisa dikritisi, yang bisa diomel dari karena turun lagi di Arab. Itu cocoknya kurang-kurang Indonesia Raya. Terus di bawah TK Ceda Bolong, cocok ke Ceda Bolong, Ceda Bolong Raya. Di bawah Majalaya beda deui, Ceda Bolong jeung ini rek buat gitu. Ya. Maka lamun aya nu berpendapat kebenaran Al-Quran diragukan, itu dianggap sesat. Kumaha tuh? Quran mah tetap hiji, nu robah interpretasi. Kantos. Tong ngarobah Quran tapi penafsiranana nu diganti. Lamun teu cocok jeung kenyataan, ganti penafsiranana. Da Quran mah bisa ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh, Quran, rahasia Allah salah satunya adalah rahim. Para ulama salaf menafsirkan itu jenis kelamin. Lain apa liwati Gusti ayeuna? Dokter apa? Ya, beda. Apa USG cek, oh jauh.
sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Maka bergeser para ulama menafsirkan bukan jenis kelamin, tapi ketepatan lahir jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa. Sampai sekarang belum bisa ada yang menjamin. Paling beda teh kayak tanggal itu jam berapa betul. Itu kan. Apalagi nanti bagaimana nasibnya, dijamin hidup selamat. Oh itu lebih. Maka tidak akan pernah usah mengenal Al-Quran. Yang kita berubah adalah penafsiran. Maka tafsir Quran malah pernah turun ketika dia mau. Oh iya gitu. Kayaknya kayak bola. Ini bagi generasi muda calon mujahid harus jadi keyakinan. Kalau ada yang mengutak-atik Quran, tidak percaya Quran, menyalahkan Quran, dianggap Quran masih ada peluang untuk dikritisi, no, itu namanya aliran sesat. Makanya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, jelma paling terunggul sepakat Quran bener kabeh. Ari urang tarik kurun tahun ayeuna. Kalau coba pakai logika we ayeuna mah atuh. Imam Syafi'i 8 tahun geus hafal Quran, 13 tahun ribuan hadis Imam Malik katalar. Ari urang 13 tahun hafal naon? Hafal alamat tungkul. Rek wadi-wadi depak dada urang bisa dikritisi, cina tuh mikir. Kamu sotoy. Makanya iya, lamun orang belajar Quran tidak akan tamat-tamat, tidak akan tamat-tamat. Namun sebabnya penafsiran tidak akan berhenti sampai kiamat. Ahli ekonomi menafsirkan dari sisi ekonomi, ahli politik dari sisi politik, ahli medis dari sisi medis. Wah, tafsir ilmi, tafsir tafsir sufi terus. Yang namanya penafsiran mau berhenti. Maka Quran tidak perlu berubah penafsirannya. Kalau kita mempelajari Quran seperti mojai, apa mojai? Renang di laut. Kalau kita renang di atas, di permukaan, teri, menang-menangnya. Ada jeroan, kakap, paus, sampai dasar, intan, mutiara, enggak. Quran sudah gitu. Macan menang teri. Terjemah bertafsirat kakak sampai mendasar, diperdalam betul-betul mutiara yang itu Quran. Matakan Quran mah diterangkan musi ieu gitu, diterangkan musi itu kieu lu itu bae. Mau tamat kan? Maka ieu rahasianya lo menjadi batu. Lamun urang rek dakwah, rek kidul, rek kaler, kawetan, ka kulon, Quran bawa. Hiji mau pernah menolak Quran, bukan dua luas bahasanya, beres. Anu katilu berkah, mau sehat. Kamu urang enggak bawa madhab dibawa ke kelompok di udang Quran, madhab di kelompok saya bentul Quran. Mana madhab mereka menolak Quran? Bawa Quran kemanapun kita akan lega. Mau ada menolak Quran, jangan kurang lagi lalu wasa terang rek dari sisi ilmu, rek dari sisi medis, dari sisi politis, sisi ekonomi. So asal kita punya keahlian luar biasa. Bekalnya, bekal terbaik. Oke, sudah nanya waktunya. Kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Iya, berapa kejadian teh? Tafsiran Quran mengandalkan otak sorangan, tidak menggunakan instrumen yang disepakati oleh para ulama, sehingga musadek. Apa Ahmad musadek teh? Dan tidak dipakai Quran. RI apa? Itu. Oke, kita nulis satu etak. Jadi ngagunakan Quran, ngagunakan rohyu sendiri, bukan menggunakan instrumen penafsiran yang disepakati para ahli tafsir. Ada ilmu alatna, nahwu sorofna, kaidah kebahasaanna, leres.
aya kaidah penafsiran, ilmu tafsirna, aya asbabun nuzulna. Itu yang harus dijadikan syarat orang menafsirkan Quran. Kalau menafsirkan Quran hanya menggunakan rohyu, masuk kata Nabi, persiapkan tempat duduknya nanti di neraka. Nah itu hati-hati. Bisi kayak ini termasuk NI seperti itu. Pola majunya tekir. Ayat dia sama jeung ieu, untung jeung urang Indonesia. Akhirnya wakal mah balik ke hati, wakal hati-hati. Wakal balik ke hati. Oh berarti Indonesia kafir. Berarti negara takut. Kita disambut-sambut. Padahal kumaha sebab nuzul eta aya. Kumaha penafsiran para ulama ka mana jigna eta aya? Karena yang lebih tahu tafsir adalah para sahabat dari sahabat tabi'in para ulama. Sahabat nyaksian turun Quran, kondisi seperti apa ketika turun Quran seperti itu. Maka jadi asbabun nuzul. Tidak boleh kita menafsir lepas dari seperti itu. Ini yang dianggap sesat ketika seenaknya menafsirkan Quran dengan rohyunya tanpa menggunakan instrumen yang dijadikan syarat untuk menafsirkan Al-Quran. Paling tidak paling pokoknya ilmu tentang bahasa Arab. Karena Quran berbahasa namun sorong baik itu nah direk nafsiran kumaha rek analkeun tarjamah batur iso. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Ayat tersebut inkarus Al-Quran narima, ayat sunnah teu narima. Anu tafsir agama cek logika we aya Quran ditampi usaha ku Rasul teh hanya nampi hukum enggak bisa menerima, menetapkan, bisa menguatkan, bisa menambahkan ajaran Islam yang tidak ada dalam Quran. Cek Quran salat 5 waktu iraha salatna liduluk isyamsi ila qasaqil lail mimiti lingsir tapi ka suruh tapi ka poek panon poek jam sabaraha wae aya dina Quran teu aya kumaha rukuna kumaha sujudna aya dina Quran. Maka Rasul tampil sebagai pelatih, sebagai penerang dan pelatih. Nerangkan kumaha cara salat, pelatih nyontohan. Maka Rasul teh paneranganana sareng pelatih, panerangan merek penjelasan, pelatih mah nyontohan. Bagaimana kita bisa salat tanpa nganalkeun Quran teu percaya kana hadis Nabi? Kan gelok ge cager heula mun. Apa nu gelok? Kita nu teu cager. Geus eta mah geus mangaraknya anu teu narima kana hadis berarti sesat. Nu ka-7 ngahina ka Nabi. Karena ada orang yang Salman Rushdie bikin karikatur tentang Nabi, melecehkan Nabi. Sampai diudar ku urang Iran mah diponis harus dihukum mati. Kenapa? Karena menghina melecehkan Nabi. Ayo lupa mikir teh. Lupa naon sababna? Urang Islam na urang mani. Maka batur nu garewana beuki wani sabab nu cager eta wani. Kabayang teu? Lamun cager teu wani berarti nu gelok wani. Maka muncul bahasa buka teu puasa teh hargaan cenah nu puasa muka warung teh. Mana nih? Jadi puasa punya hargaan anu teu puasa berarti nu cager hargaan anu gelok kawa cager anu cager gelok. Zaman anak bisa aja dia gitu cager ke bawah. Contoh ayam cager barang jeung nu gelok mah beungoan kan cager nu beungoan kan gelok sabarang gelok mana aya tuh gelok yang beungoan urang teh beungoan deui we nu leuwih gelok mana itu mah geus urang kali rumah sakitnya ya nu cager miluan gelok. Dia zaman ini bisa ajaran seperti itu. Anu cager hargaan anu hidup gelok. 8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir, meyakini ada Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam apapun alirannya namanya sesat. Banyak sekarang ngaku jadi nabi. Siapapun rek tina tirakat, rek tina puasa, rek tina naon wae ngaku jadi nabi linglung. Termasuk Ahmadiyah, termasuk Syiah. Itu yang mengakui ada nabi setelah Muhammad sesat. Tong ragu-ragu sesat. Tong ragu sesat. 9 berubah, mengurangi dan atau menambah pokok-pokok ibadah. Nah, jika tadi salat 5 waktu tina 5 jadi 3, salat mutarina fardu jadi teu fardu, itu merubah pokok ibadah kok. Ibadah pokok itu yang namanya salat, haji, puasa, zakat, itu ibadah pokok. Kenapa? Ada di rukun Islam. Kalau muncul pendapat teu wajib salat teh aya nama. Tuh, lobakan begitu ya. Teu wajib salat berarti sesat. Teu wajib zakat, teu wajib haji, hajina urang ka Bogor. Da aya atuh hidup di Bogor oge murah naik terek, bisa. Atau orang Sina nyieun Ka'bah sorangan kan di Karbala. Berarti itu termasuk sesat. Jangan terbawa 10 yang terakhir tadi mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Ngapirkeun batur saluasa akidah. Kayak dia pun benar. Kan iya. Rukun iman berapa? Adanya di mana? Ada iman di mana ayana? Bisa dilihat gak? Jadi kalau ngaku orang-orang ngaku iman bisa ngebuktikan mau. Dan ini maka rukun di rukun iman tidak akan bisa dikalian. Ngukur jelema tong rukun iman, tapi rukun oke? Percaya ke Allah, percaya ke malaikat, percaya ke Rasul, itu. Maka ketika sudah ada yang muncul syirik, lu tadi akar sadanya. Akar pohon bisa dilihat gak? Enggak. Kita jangan melihat akarnya, lihat aja ada pohon gak? Kalau kayak pohon halus berarti ada akaran. Logis deh. Ada pohon bagus berarti akarnya bagus. Nah, rukun iman yang benar itu tidak bisa dideteksi. Makanya dia muncul sirung, namun sirungna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itulah yang menjadi ciri bahwa orang itu Islam. Lamun aya jelema geus ngucapkeun 2 kalimat syahadat berarti jelema haram hartana digasab, haram harga dirina dihina, haram darahnya dikocok. Sabab geus 2 kalimat. Maka lamun aya jelema ngapirkeun batur musyahadat, nah inilah poin ke-10. Hartos macamnya mengkafirkan orang yang sudah menyatakan Islam dengan 2 kalimat syahadat itu termasuk sesat. Kenapa Ustaz kita api-api syahadat lagi? Kita tidak bisa menghakimi hati, kita menghakimi lahir. Ada kasus kan zaman Rasulullah pulang perang, Rasul sudah duluan, ada sahabat terlambat pulang di jalan ketemu sama musuh. Barang ketemu dari musuh langsung syahadat mereka dek. Jadi sahabat, wah ini api-api syahadat terkait sieun paehan dibunuh kata orang. Pulang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tadi mah ketemu musuh gimana gitu? Wah api syahadat tapi api paehannya kok api masa Rasulullah. Tahu nggak isi hati orang? Mencoba seorang murah berbeda kita hati. Hukum lahir, hukuman lahir. Tidak boleh menghukuman hati. Bukan urusan kita hati, mah urusan siapa? Allah. Urusan kita lahir. Ketika orang sudah menyatakan 2 kalimat syahadat, berarti saudara kita. Hati-hati. Gak mengapirkan batur tanpa dalil yang jelas, termasuk aliran. Poin disinilah masuk ada LDI. Itu mereka mengatakan selain kelompok mereka
kafir, Syiah, Ahmadiyah, mereka punya keyakinan selain mereka kafir. Padahal itu juga syahadat. Termasuk NII mengatakan, kumaha urang NII, urang teh can Islam. Sabab naon? Can ngucapkeun 2 kalimat syahadat di sahareupun pimpinan. Pan urang cenah kudu syahadat, kudu nyaksi, anu nyaksianana. Pan syahadat teh nyaksi, pan urang nyaksianana, anu nyaksian kudu pimpinan, mana pimpinan? Oke, cak kitu. Kita kan mengenal kayak ayam. Mana rek abo pimpinan nyumput. Misalnya bertanggung jawab di akhirat. Rek pimpinan nyumput. Ora isa. Jadi sasaran mereka orang-orang seperti ini cerdas, semangat, tapi pendalaman ilmu masih dangkal. Mudah dipelintirkan logika masuk mereka. Banyak yang korban seperti itu. Di sini di amalannya santri murni sekolah ke Bogor balik jadi Syiah. Hati-hati. Kalau ada yang membiayai untuk sekolah, untuk santri, untuk itu, hati-hati. Kita harus tahu seluk-beluknya dari mana. Karena kalau kita sudah terikat dengan biaya mereka, kita tidak bisa apa-apa. So, mending dibiayaan tapi orang pindah, atau mending soleh. Ya, hati-hati. Mereka mendoktrin itu seperti itu. Sasarannya mau laki-laki, mau kebetulan laki-laki, perlu kalian yang muda, energi, cerdas, tapi dangkal pemahaman, gila kan di pola pikirnya, cuci otaknya, jadi pengikut mereka. Hati-hati. Terus dicuci otaknya, mau bisa balik ke rumah. Nah aja, culik dengan mereka, dengan orang lain, cuci otaknya, balik ke rumah, terus pinter. Itu bukan hanya omong kosong, sudah banyak terjadi seperti itu. Kenapa mereka ketika untuk mencuci otak hubungan dengan kita dekat supaya lebih banyak masukan kepada orang itu. Kumaha akan dicekal kita. Jadi urang di bagian kejadiannya culik sekian bulan balik-balik geus ngapirkeun ka kolot. Itu banyak. Seperti itu, terutama kemarin-kemarin NII. Culik, bawa doktrin, temenang balik ka kolot, balik ka kolot. Maling harta kolot, kafir cenah kolot menang di paling. Oh, dianggap segitu. Inilah bahayanya aliran-aliran sesat. Maka kia rumusna, kalau ada sesuatu yang datang ke orang aliranana pahamna beda jeung biasa, segera merapat kepada yang biasa. Lamun teu merapat biasa, bakal perlu dicekok itu. Akhirnya asal bener teh itu. Maka salah satu strategi mereka biasanya diculik, ulah aya hubungan jeung orang lain. Didinya we dideukkeun di doktrin-doktrinna. Maka orang lamun ngadeteksi ada sesuatu yang aneh-aneh di luar pemahaman yang umum, jangan didekati. Karena mereka punya jebakan, urang mah teu bisa ngalah. Ulah sok urang kenal urang lawan urang diskusi jeung urang, alah. Karena urang kabawa. Itu salah satu strategi di saat zaman NII atau saya gitu. Geus boleh mamual, jom. Nah, gitu. Oh gitu. Fatoh nah gitu mah. Ya, itu salah satunya. Kalau memang kita tidak bisa melawan dengan ilmu, tong coba-coba melawan. Mendingan kita merapat dengan yang biasa dia. Biasanya kan kita beberapa penasarannya. Oh, kali itu orang Singarukan. Banyak masuk nanti gara-gara diskusi. Diskusi akhirnya masuk kepada mereka. Geus asupan mereka mah susah. Kenapa? Karena sudah doktrinnya kuat, kemudian sudah dicuci otaknya. Alhamdulillah mencari. Tailah indikatornya ya. Kalau kurang melihat kieu berarti dianggap aliran apapun namanya, siapapun tokohnya, dimanapun keberadaannya, maka tidak boleh diikuti. Serahkan kepada yang berhak. Siapa? MUI, kepolisi. Masih ada waktu? Sih, lanjut. Nah, ini contoh. Ia berdasarkan Al-Khaidan, pengamat tindak teroris. Nu paling menonjol Syiah, Ahmadiyah, agama Salamullah, Lia Eden dia, anu ada penunggu surga, bebas.
RI KW 9 LDI ini yang paling menonjol. Syukur ke sekolah nama aliran besar teh. Tapi paling tidak yang sering kita dengar ini. Syiah jelas, Syiah menganggap murtad, kafir, Abu Bakar, sahabat-sahabat besar dianggap pengkhianat. Yang paling parah Syiah berpendapat bahwa Jibril salah alamat. Kudu nama wahyu teh ka Muhammad tapi Ali. Terus nganggap tinggal ka Jibril atau rek mah jelema naon. Ya, syahadat jadi tilu cek si Ahmad. Hiji ka Allah, dua ka Rasul, ketilu ka Ali. Aisyah pengkhianat, Zainab pengkhianat, Abu Bakar, Umar, Utsman semua pengkhianat dan murtad disebutkan. Ahmadiyah bukan kapan? Ada nabi setelah Muhammad namanya Mirza Ghulam. Kitab sucinya beda, lain dengan Quran. Ajarannya beda. Konon katanya ini sempurna di setting untuk penjajahan Inggris supaya orang Islam ya melawan penjajah. Agama Islam salah pulau ya edan mah eta produksi Indonesia. Eta mah original Indonesia lia edan. Dijamin ke surga. Tuturkeun si eta. RI KW 9. Nah, ini rame-rame nanti sekitar tahun 97. Sasarannya kaum muda, para mahasiswa. Doktrinnya bahwa Indonesia itu negara kafir, pimpinannya togut, kita harus hijrah. Hijrahnya kita masih posisi di Mekah, udah teh hijrah ke Madinah. Karena udah masih kena di Mekah, kudu sholat. Nu penting mah dakwah sing loba, zakat gedean. Loba jelema nu beak jeung naonana. Jeung imah-imah nang sabab dipake infak ka maranehna geus beunghar ditinggalkeun. Geus kuncil mah beak setelah lupa cuy. Hati-hati berarti lebih kepada politis, lebih kepada urusan duit bukan keyakinan. Ngan anu bodoh cukup. Nauzubillah min LDI ayeuna mah cenah konon merapat sudah diakui di di pemerintahan. Apakah sudah berubah keyakinan atau apa? Belum tahu. Ini saya melihat dari pengamat tindak pidana teroris Al-Qaeda termasuk LDI besar. Kenapa? Salah satu kesesatannya adalah mengkafirkan orang yang di luar golongan mereka. Bahkan dalam orang sholat di masjidnya itu digelap. Sebab orang dianggap najis. Kedua, mereka anti menjadi makmum buat imam dan tapi lamun manehna imam tenang biar jadi lamun imam nanti kurang manehna tarawehan lamun imam manehna mana pada jaringan oke kan egois kan laras nah itu salah satunya cuma contoh saja silakan kali penting patokan bukan kita punya ukuran apapun namanya siapapun tokohnya dimanapun adanya ayat ciri 10 tadi maka dianggap sesat, haram untuk diikuti. Alhamdulillah. Terus masih, nah ini secara global. Bagaimana orang-orang menghancurkan Islam? Ada 4 strategi yang digunakan oleh orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir. Nah, gulung ngahiji yang menghancurkan Islam. Strategi 1, tajwid, pelarutan ajaran. Hati-hati. Melalui strategi tajwid, pelarutan ajaran. Contoh, ulang tahun. New lili tulis nama deh ulang bulan deh selamat ulang enak bener dicoba dilarutkan seolah-olah ajaran ini yang bisa jadi tadi itu pelarutan. Jadi ajaran luar Islam dilarutkan jeung ajaran Islam sehingga dianggap ajaran Islam. 2, toleransi. Hati-hati toleransi. Buka bayang kurang naon toleransi. Saling menghargai, saling ngasaan ke. Nih, ada meja, ada kopi. Ada Cisusu, Korson, ayah Cinte, ayah Cibodas.
Ciherang maksudnya. Ada 5 orang yang duduk mengelilingi meja. Yang satu minum kopi, satu minum susu, satu minum air putih, dan semua masing-masing punya gelas. Saling memberikan peluang menikmati minumannya masing tanpa nyenggol karena gelas batur, tanpa ngahijikeun ke si gelas mana gelas batur. Itu toleran. Kebayang? Satu meja adalah meja Pancasila. Ada diisi orang Kristen, ada orang Islam, ada orang Hindu, Yahudi, masing-masing menikmati ajarannya tanpa mengikuti mengganggu orang. Itu toleransi. Kumaha lamun ada minum susu, hijikeun jeung cinteh, anu cinteh hijikeun jeung ciherang, kumaha jadina? Nah, toleransi hari ini banyak diartikan seperti itu. Minggu kudu milu ke gereja, Jumaan ke masjid. Bukan toleransi, kita mah nyampurkeun si kopi jeung ciherang. Kumaha jadi kalau si kopi jeung ciherang rasana jadi kumaha? Si kopi lain, ciherang lain. Islam lain, Islam. Nah, toleransi yang bisa dipahami adalah biarkan orang lain menikmati melaksanakan ajaran agamanya tanpa gangguan kita, dan biarkan kita pun menikmati melakukan ajaran agama kita tanpa gangguan mereka. Itu toleransi. Hari ini dipaksa toleransi menjadi tazwid, larut, tidak ada beda mana Islam mana luar atas nama toleransi. Hati-hati, toleransi kebablasan. Pluralisme teh semua golongan ada. Yes, betul. Ya betul. Betul, memang diyakini Bhinneka Tunggal Ika. Tapi harus ada batas-batas yang jelas. Di mana orang kudu barengan, di mana orang kudu masing mau jalan bareng. Salat tumpar, kemarin nama salat tadina lain di masjidnya, tapi mau jalan sarana di jalan. Gitu, ya. Kemudian demokrasi. Apa ya demokrasi? Demokrasi mah yang benar itu yang terbanyak. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi Tuhan teh kumaha rakyat. Benar gitu. Benar gitu. Ai cek urang bener di mana aya? Cek hayakeun urang mah bener teh tina Quran dan Sunnah. Kajian sorangan asal tina Quran Sunnah maka benar. Demokrasi mah menganggap bahwa yang benar itu ketika disepakati oleh bersama. Pemilihan pimpinan berdemokrasi. Profesor suaranya sama dengan tukang cukur. Betul nggak? Satu suara. Kumaha jadi Islam? Baik itu jadi Islam. Pilih orang-orang yang ahlul halli wal aqli, ahli ilmu, kembal ke 5-an, 6-an, 7-an, ahli unggul. Dia yang menunjuk siapa yang layak jadi pimpinan. Nah, ini perlu pendalaman. Demokrasi bisa salah satu bentuk, tapi dengan batas-batas tertentu. Tidak bisa kebenaran mutlak hanya karena kesepakatan bersama. Tidak bisa. Emansipasi tadi kita, emansipasi nah. Betul. Tapi hati-hati, emansipasi bukan berarti awal sinan nyupiran setung. Kenapa? Karena punya fitrah masih. Fitrah masih tidak bisa dipaksakan. Urusan ilmu hak yang sama. Urusan amal soleh hak yang sama. Betul? Tapi ada satu, dua, tiga hal yang tidak bisa dipaksakan. Fitrah kewanitaan tidak bisa dipaksakan seperti laki-laki. Urusan hamil bisa nggak disatukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atas nama gender, atas nama emansipasi. Lelaki berbaju wanita, wanita berbaju laki-laki. Laki-laki dihijikeun kawin jeung lelaki, awe jeung awe itu mah geus teueuh pri kadomaan-domaan acan. Da doma jalu jeung doma jalu bisa kanangkeun pabentur dulu. Hayam jago jeung hayam jago bisa kurungkeun. Kacak dulu, anjing jelema masih usapan. Berarti geus eueuh pri hayaman. Pri
bisa menghilangkan fitrah secara manusiawi, mana wanita, mana laki. Kamu ngadongin ya mas resep kawin kita kawin. Di mana letak kekuatan laki-laki? Rasio. Di mana kekuatan perempuan? Rasa, emosi. Maka kan paling menaceli laki awe. Fitrah itu. Anu bareng. Maka talak diberikan kepada laki-laki karena relatif lebih kuat menahan ucapan. Karena kalau perempuan memegang talak, wah malu susu berangkat talak. Itu sudah fitrah kemanusiaan. Maka Allah memberikan amanah talak kepada laki-laki, tapi urusan hamil karena Allah sudah menciptakan perempuan dengan kelembutan, manja, kasih sayang, sabar, dan itu bekal untuk hamil, melahirkan dan besar. Laki-laki jamu gede, tapi wah saya so ketanya baik hamil tuh. Wah bisa, sebab Allah tidak menciptakan itu. Jarum keras, kain lembut, betul kan? Kain lembut, jarum keras. Apakah lembutnya kain kekurangan? Bukan, justru keunggulannya kain harus lembut, bukan kain keras, murah. Asli sok. Tajamnya jarum, lembutnya kain dipadukan, lahirlah paket. Kain kalau sendiri 1 meter 20.000, tapi kalau sudah mau ditusuk jarum, maka kain ukur sekadar harga 60.000 kilometer bisa jadi harga 1 juta, 1,5. Kenapa? Perpaduan antara kerasnya jarum dengan kelembutan kain. Nah, pakai seri. Maksudnya lemah lembutnya perempuan bukan kelemahan, tapi justru keunggulan. Jadi kita tidak usah jalin kaksi kakunti, urang mah dari karakternya gitu, urang mah justru kekuatan ada di lemah lembut, sabar, kasih sayang, manja. Gitu urang mah unggulan teh dinya. Lamun geus eueuh eta, jadi kawenana. Atos laki-laki tegas, keras, tanggung jawab. Lain lebay, lebay masih ada kawen. Terus itu kalau disetting, maka dalam rumah tangga padukan antara laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Dihiji kana laki jeung laki rek naon? Awe jeung awe ceuring moal poe. Itu geus aya kan mitra kamanusiaan laki-laki perempuan teh. Jangan memaksakan, menolak fitrah tidak bisa. Emansipasi hak yang sama dalam mencari ilmu, dalam berkarya, dalam beramal soleh, mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, pengakuan, itu sama hak yang sama, betul? Termasuk hak untuk masuk surga. Cuman caranya beda. Lelaki masih sebagai imam, perempuan sebagai makmum dalam rumah tangga. Nu penting dua anak ka surga. Hau kena ngimpi heula dari laki nih atuh. 2. Taswif mah penghilangan rasa bangga. Hati-hati, mereka berupaya agar generasi muda tidak bangga dengan Islam. Digambarkan jilbab teh kokoyonon, tuluy renun, tuluy arabisasi, kesana teh kumuh. Mereka ciptakan supaya umat Islam muslimah tidak bangga dengan jilbab. Hati-hati, ini strategi mereka. Jangan lebih bangga di rebonding, di kiriting, disemuting, diorahi. Hati-hati. Diciptakan yang bangga itu yang apa? Turun mobil, unggah mobil, dijas, didasi, itu mah orang eksekutif muda. Ari kiai, kokoyonan di kopiah deplek, sorban geus belel, jamot geus panjang, nampak kawe musir jin ku tahlila. Jelema teh atuh budak teh masang teh nah pagawe bermusir jin. Mending jika batur kumaha eksekutif muda. Eta teh strategi mereka. Maka dijawab orang santri dengan kurang seperti ini untuk menjawab tantangan mereka. Lain kokoyonon santri teh. Betul? Maksudnya lain khusus kokoyonon gereta, tapi harus bisa mengimbangi. Urang ke depan hayu, ditukang hayu, sholat siap, pidato oke.
Itulah jawaban orang. Mereka menciptakan santri mah duduk. Jadi mungkin malah santri udah digambarkan dalam film teh duduk, digober, tuluy naon ayat kursi itu sirjin. Maka kita udah pas santri digambarkan gitu nya. Itu strategi mereka. Hati-hati, menghilangkan rasa bangga. Dibikinlah film-film mendiskreditkan. Diciptakanlah film dokumen anu idaman teh laki-laki yang gadis penting siap, sholat hayu, pengajian milu, bobogohan oke. Itu film untuk merusak Islam. Seolah-olah nu bagusnya segala negara. Hati-hati. Itu mereka tanpa disadari. Sehingga menjadi idola kurang teh di jalan idola baru datang begitu segala naik bobogohan hayu diajar oke ngapalkeun teu naon gelo ge naudzubillah. Anu paling ngetren ayeuna radikalisme, dianggap Islam itu radikal, padahal radikalisme hanya ciptaan mereka untuk dijadikan alat merusak Islam. Kulantaran diciptakan radikal, kumaha carana supaya kesan orang Islam radikal? Dibuatlah aturan. Kembali. Jelema saleh dianggap radikal, jelema teu naon dianggap radikal. Kenapa? Karena radikal diciptakan mereka sendiri. Alhamdulillah ini. Terus masih aya keneh aya tilu tasqif. Tasqif mah ragu-raguan. Jadi dicoba urang Islam teh sudah ragu karena ajaran Islam sorangan contoh. Haji nyembah batu, dimari cenah urang Islam teh ka Makkah naon coba nyembah batu, nyuman batu. Itu dicoba dijadikan sebuah barang. Oh benernya tak itu nyembah batu, Hajar Aswad daripada nyiuman. Nah, ini hati-hati, kumaha ngejawab namun gitu. Bos urang ka Bogor, da batu hidup di Bogor oge. Hati-hati, kita bukan nyembah batunya, tapi mengikuti pola hidup Rasul. Di mana Rasul hajinya? Di Mekah. Maka rek itu ge urang ka Mekah. Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad kan gini, kata Umar, "Da sebenarnya mah ente teh batu siga biasa. Haream teh ieu mah tapi kulantaran ingat kakasih aku Rasulullah mencium, aku juga mau cium. Berarti lain batu, tapi mengikuti Rasulullah." Yang kedua, Muhammad itu untuk Arab saja. Yang ketiga, sholawat yang naon, doa ka Rasul cenah. Lamun gitu mah berarti Rasul bakal cilaka entar didoakeun oge. Sok Yesus mah juru selamat terus doakeun gitu. Cik, nya asa artinya, asa arti. Cenah Muhammad mau didoakeun berarti bakal cilaka Muhammad mah. Tapi pangeran urang kan juru selamat. Lain ditutur lain didoakeun, tapi rek nyalametkeun urang. Nah, kumaha ngajawab gitu? Antep wae. Jawab logika deui, kita bukan mendoakan Rasul, tapi memberikan penghargaan kepada Rasul yang sudah menuntun kita ke jalan yang benar. Wajar kita menghargai Rasul dengan salat. Itu tadi jawaban nama. Terus, naon deui? Nabi perkosa anak. Allahu Akbar, naudzubillah. Mereka kesankan Muhammad dalam memperkosa Siti Aisyah yang ketika usia 9 tahun dinikahi. Baca sejarah aku 8 tahun bageuna beda 8 tahun ayeuna. Betul gak? 8 tahun aja sakit rumah. Dan lihat dampak hasil nanti naeta ketika Rasul sudah meninggal. Aisyah yang paling cerdas, yang paling muda, yang banyak menyebarkan tentang kepribadian Rasulullah. Jadi Rasul punya visi ke depan. Kudu aya nu bisa nerangkeun ka umat bagaimana kepribadian Rasul dalam rumah tangga, dalam pribadinya, mungkin orang lain, tapi harus istri. Siapa yang ditunjuk? Aisyah, karena cerdas, muda, sehingga bisa menyebarkan. Dan selain Siti Aisyah, semua yang dinikahi adalah janda. Dua Siti Aisyah mulai janda-janda tua. Khadijah usia 40 tahun. Siti Saudah atau sepuh pisan. Punten cek sejarah. Siti Saudah punya sepuh, nya hideung, nya teu geulis. Kunaon dinikah menghargai carogena berhasil hijrah basa ka basa ka Habsah. Meninggal ditikah istrinya, penghargaan bukan nafsu. Sehingga sampai agak tua ada informasi, ada rumor Rasul mau mentalak Siti Saudah. Siti Saudah segera datang, ya Rasulullah, sebetulnya aku sudah tidak butuh laki-laki lagi, udah tua, tapi tolong jangan cerai aku.
Aku mah ingin bersama denganmu dengan istrimu nanti di surga. Begitu. Subhanallahnya bagerna sih sauda jadi orang sekali mah tong di giliran oke. Yang penting mah kita di surga yang sarang-sarang bojo-bojo salira. Jadi lah mempunyai istri 4 ataupun 3 nanti bisa tuan surga. Pasti mual. Dijamin. Nah mungkin mual kesalahan di satu tuan di dunia kan pasti hasilnya. Kos mengerti wae. Ayo lagi hukum waris dicoba dibolak-balik. Makanya cenah selalu anak laki-laki pada awet dibedakan, selalu aja tanya anak dicoba diputar-putar supaya benar ini sampai kionya. Nah, itu target mereka. Maka bagi kita jangan meragukan dulu, yakini dulu ajaran Islam baru teliti hikmah. Lamun filsafat ragukan dulu baru teliti. Lamun urang yakini dulu baru cari hikmahnya. Apa hikmahnya? Coba hukum waris perempuan 1, laki-laki 2, atau laki-laki 1, perempuan 1. Coba logika sederhana. Perempuan dapat warisan 1, laki-laki dapat warisan 2. Oke, perempuan kawin ke sah. Laki-laki itu menang sebiji 2 jeung hiji 3. Laki-laki dapat 2. Nikah kah? Istri dapat berapa? 1 tambah 2 adil tuh. Adil justru. Makanya Islam visi ke depan, lain sehari tapi visi ke depan akan adil ketika ini anak laki-laki dapat 2, nanti nikah dengan istri yang dapat 1. Gitu. Jawabannya pakai logika di depan lagi main logika. Salam itu sesuai dengan salam. Ayo salam itu selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Eta pun cocok barabe cek urang ku malam salah ngomong PKS selamat pagi. Ya. Assalamualaikum semua kalangan dimanapun kapanpun cocok. Nah eta ge dicoba mutak nganti otak nu bodoh wahina alak diseureupkeun. Terakhir takrib pembaratan dicoba orang Islam kalau udah sinak kamah kakulon lain tunggul ka Quran jeung sunnah. Jadi idola orang Islam dicoba diarahkan ke mana? Ke barat. Idolanya artis barat. Baras, demi bentuk inung suku, tapi ka bentuk rambut cina nuturkeun barat. Teu apalun siapa? Teu apalun Michael. Itu usaha mereka. Mana ciri barat? Liberalisme bebas adalah rek boga naon pek. Buku tuyul, mangga. Rek jinah di jalan, mangga. Asal suka sama kan gitu. Rek gelo. Kebebasan berakidah boleh. Bapakna Islam, anakna non Islam, incuna Islam. Liberal kan boleh segalanya. Hati-hati. Maka lamun aya di Indonesia nebus akidahna beda-beda sah. Kula warga itu seberapa. Kenapa? Da Islam teu meunang kan. Atuh sah kawin jelema Islam teu jelema kafir kan. Islam jadi Islam, nah hiji suami istri, nu hiji murtad, kudu pisah sekaligus. Islam jadi Islam haram dikawinkan kecuali ternyata gadis. Kalau ada itu liberal marana, hati-hati udah masuk di udah. Bebas akhirnya ada boleh memilih, memilih. Setelah jelma kafir aja satu agama tidak boleh, harus punya tanggung. Oke, kebebasan berpendapat, asal ngomong satu nah pe. Ini dulu kebablasan aja. Islam ayat Quran Islam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir khairan kalian ngomong benar. Kalau itu bisa benar, coba. Sama akan bertanggung jawab di akhirat. Bahkan ayat kalimat wa idza kuntum fa'dilu bukan hanya benar, bukan hanya hadis tapi kudu pas, kudu adil. Ngertos tuh? Benar mau diucapkan tapi kudu adil. Contoh, kita ketemu orang yang telinganya sebelah. Cepat oh, cepet teh mung hiji. Adil teh urang. Benar tuh, benar pakai kita udah gak sih cepet namun gigi, tapi adil tuh, pas tuh udah nyerita gitu. Tidak mesti kebenaran dinyatakan dengan kata-kata. Kenapa? Menyinggung perasaan. Maka lu cara benar, kudu adil, kudu pas ngomong teh. Tahu? Ayo coba mabok. Ini amar ma'ruf nahi munkar harus diberi khutbah. Dia boleh khutbah depan mabok. Mana belok? Betul. Imam Ibnu Taimiyah lewat tata lagi mabok, cek baru
budak-budak teh cek murid Syekh, ini amar ma'ruf nahi munkar, haruslah berantas karena mereka mabuk. Cek Syekh, biarkan mereka mabuk, karena kalau mereka mabuk kita lewat aman. Kamu cager udah bahaya. Kira-kira sih akan mabuk lebih aman, udah angkat semua mabuk, pai. Atas pasti ada. Ari nyarek budak kere di masjid bagus. Budak kere di masjid dicarek bagus. Bener. Lamun nyarek nalek ka hati berubah. Nah, itu harus pas. Benar belum tentu pas. Benar belum tentu adil. Islam punya karakter, punya koridor seperti itu. Tidak hanya semata-mata bebas. Orang cerdas berpikir dulu baru ngomong. Orang bodoh ngomong udah karena pikiran. Pikiran nggak bisa dasar ada manfaat masalah badan karena orang bodoh ngomong oh kecuali mati itu karena pikiran. Hati-hati. Jadilah orang cerdas. Kebebasan hak milik, rek milik mukul tuyul, rek mukul naon wae cek urang beberapa wae. Termasuk kebebasan berperilaku. Rek dicium di jalan, rek ditangkap di terminal, selama tengah lebihkan batu sah-sah saja, cek sah. Cek kaum kita. Na'udzu. Masih ayat? Sama ayatnya nih. Oke, perdalam Ali Imran 102 105 As-Saff ayat 4. Kerengalawan mereka satu individu dulu benahi. Ibda binafsi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Satu, benahi ketakwaan masing-masing individu. Yang kedua, istiqomah. Wala tamutunna illa wa antum. Itu istiqomah. Sampai mati pertahankan keislaman. Langkah kedua, jamaah Islamnya waqtasimu bihablillah. Jangan hanya soleh sendiri. Jangan hanya hidup sendiri, tapi bangun kekuatan jamaah. Sebab Islam tidak bisa hanya dengan perorangan, tapi harus berjamaah. Salat seorang sah, tapi buruhan hiji. Tapi ketika berjamaah 27. Padahal salatnya sarwaken nih. Berarti dihargai mana? Berjamaah. Allahu Akbar. Setelah terbangun jamaah, bentuk tim yang siap amar ma'ruf nahi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu dari mana? Dari kader-kader terbaik yang dihimpun dalam jamaah. Bentuk orang per orang atau tim sina amar ma'ruf nahi munkar. Masuk ke DPR, masuk ke eksekutif, hasil kader-kader tina jamaah eta. Engke bakal amar ma'ruf nahi. Dina ayat diturunkeun kakara wa ulaika humul bagja akan didapat sudah amar ma'ruf nahi munkar. Bukan soleh pribadi, bukan jamaah, tapi harus tegak amar ma'ruf nahi. Ini perlu bahasan khusus ini. Terakhir, solid tanpa batas. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Ketika sudah sukses masuk amar ma'ruf munkar, hati-hati jangan dirusak lagi dengan perpecahan, dengan perbedaan paham. Ada loba Jerman itu sukses akhirnya rusak karena para pengkhianat. Naudzubillah. Asal ayat 4 ada 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ada 4. Satu, berjamaah. Disimbolkan dengan innallaha yuhibbul ladzina. Alladzina apa namanya? Isim apa? Isim mausul. Jama' mufrad musanna. Jama' berarti harus bentuk jamaah. Jamaah yang apa? Yuqatiluna, harus bergerak. Kalau perlu berperang, berjuang. Bukan jamaah yang hanya ngabunuh tanpa pergerakan. Harus yuqatiluna, bergerak. Bergerak di mana? Dalam koridor fi sabilihi, jalan Allah. Gerakan bukan gerakan duniawi, bukan gerakan popularitas, bukan gerakan nafsu, tapi gerakan fi sabilillah. Setelah ada gerakan fisabilillah, harus punya strategi dan taktik terorganisir. Sofan ka'annahum bunyanun, bersab rapi seperti bangunan kokoh. Ada genting, ada pondasi. Pernahkah ketemu genting dengan pondasi? Tidak. Tapi masing-masing berada di tempatnya menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Karena semacam itulah Islam. Hak yang tidak terorganisir akan hancur dengan batil yang terorganisir.
Inilah perlunya berorganisasi. Tapi organisasi bukan tujuan akhir, tapi tujuan sementara sebagai alat menegakkan ajaran. Bukan tujuan akhir, tapi sementara. SI, Muhammadiyah, NU, Persis bukan tujuan akhir, tapi sementara untuk tegaknya harus ada bahasa khusus kita mau. Asyofet 4. Terus masih ada bahasa nama ayatnya kita. Nah, langkah konkret ibda binafsik. Tiayona tong ada kolot. Apa yang bisa dilakukan? Satu, harus realistis. Realistis kurang ini terjadi naon? Santri. Apa kewajiban santri? Belajar yang baik. Realistis. Ulah ternyantri ngabayangkeun jihad di Palestina. Betul enggak? Salah enggak? Lain salah ngan pas. Kewajiban satu-satunya adalah bahagiakan orang tua, bekali diri kita dengan keilmuan, dengan akhlak, supaya kita menjadi mahasantri nanti. Masuk kepada mahasantri. Realistis orang berpikirnya. Ini masuk kadang-kadang mau salah, ke sekolah mikiran duit. Akhirnya duit itu menang, sekolah itu balik. Fokus. Yang ketiga, tentukan visi. Gambaran hidup kurang kaharep reaksi kumaha. Tantu ganti ayeuna. Kalau bisa visualisasikan, gambarkan. Dokter, gambar di mate, gambar dokter. Pagi sudah rapi menerima pasien, jam 8 ke rumah sakit menerima gaji, pas sore buka di praktek, dulur katulungan, indung katulungan. Visualisasikan supaya orang tergerak hayang jadi dokter. Ulama, bayangkan sebuah pesantren, santrinya saroleh kabeh, leres, santrennya asri dan merenang. Visualisasikan supaya orang kabayang rek jadi naon ke depan. Itu visi. Jangan lupa ruhul jihad. Semangat. Bapak kita, tokoh Gontor, dalam sebuah seminar pernah mengatakan begini. Ketika mau pulang dari Mesir, beliau pamit kepada gurunya, Syekh di Al-Azhar. Dengan bahasa dia, Syekh, aku mau pulang, tapi aku khawatir pulang belum punya apa-apa. Kata saya gimana? Indaka rohul jihad wa hadza yakfi. Kau punya roh jihad itu cukup. Kenapa cukup? Dengan roh jihad, harta bisa dicari, ilmu bisa dicari, betul? Tapi lalu semangat berjuang. Rohul jihad. Kumaha carana? Baca sejarah. Baca orang-orang sukses, baca figur-figur yang pantas kita jadi figurkan, ya, yang akan menambah semangat kita untuk berbuat jihad. Kemudian, tong cukup khusus semangat kita ajar-ajarkan, action. Pertama, tong lempang, lari. Kalau mungkin loncat sekalian, bahkan perlu tembus tembok. Lain sekadar kalau loncat pagar perlu tembus tembok, ya. Betul nggak? Kesuapuna akhirnya banyak orang yang hebat. Kenapa? Karena berpikirnya bisa menembus tembok. Artinya bagi orang lain mustahil, bagi aku harus bisa. Ayo nama gitu. Gak usah kan? Katinggalin kereta. Katinggalin kereta. Kadang-kadang bisa jadi kalah dengan anak SD. Kenapa? Karena anak SD bisa menembus tembok dengan IT-nya. Ini. Kalau perlu tembus tembok. Yang ulah perlu dirimu buat. Tapi yang terakhir tetapnya Gusti menentukannya tawakal ka Gusti. Dengan cara apa? Ikhtiar maksimalkan, doa geliren-geliren, leres, maka akhirnya pasrahkan total kepada Allah. Buka sejarah Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim apalkan tawakal ke Nabi Ibrahim. Mana buktinya? Dibakar. Jadi dibakar. Diduduk suruhnya apa ya? Suruhnya nggak betul lah. Si Namrud surat, tapi Ibrahim selamat. Apa? Lamun saya kurang ngomong Nabi Ibrahim semangat turutan. Apa nalika pada diduduk teh angin teh datang. Ibrahim ente rek diduduk. Apal mau kuat sok sadaqeun dari urang paruman da si Namrud teh. Ditiup ku sana parum cek Ibrahim geus cak teureun. Dan dikemes dah. Nu boga lalakon rek dibunuh aya nu dinulungan nolak. Da kemes
penonton kan. Nabi Ibrahim udah usah. Datang di air, Ibrahim angin mah bisa kadang-kadang tidak mati tumpah kita seneng cak asal izinana urang paleman senengan. Cita Ibrahim cakap terkedah. Allahu Akbar. Ternyata ketika mau diabu, dilemparkan ke api muncul hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagi hanya Allah saja. Kata Allah gimana? Tuh lihat seneng angin cair lihat. Ibrahim bukan minta tolong kepada kalian, tapi beliau minta tolong kepada diam semua. Biar aku yang turun tangan. Oke? Ibrahim minta tolong ke sahabat Allah. Allah yang bicara. Jijing, kabeh tong ikut campur. Kami norek turun. Karena Ibrahim minta tolongnya kepada siapa? Allah. Apa yang terjadi? Sebenarnya huruf? Ngadurukan jadi? Ibrahim sudah? Allah membiarkan aja. Biarkan aja. Cukup Allah kepada seneng kumaha Gusti. Wayahna ayeuna mah isra. Oke, jeung seneng teh. Allah tidak usah memadamkan api, tidak usah menggagalkan kebakarannya. Betul. Cukup menarik karakter api yang panas. Ya naru kuni bardan wa salaman. Nah, wayahna enaknya tong galak teh. Salamu dulu. Yes. Itulah tawakal. Karena semakin tawakal kepada Allah, semakin Allah turun tangan. Semakin kurang yakin ke Allah, semakin Allah berpangku. Mana yang kita pilih? Semakin besar ketergantungan kepada Allah, semakin besar kemungkinan tersukses karena Allah turun tangan. Tapi semakin kita kecil ketergantungan ke Allah, karena percaya diri sesama makhluk, Allah akan berpangku. Perang Badar contohnya, tidak seimbang kekuatan, Allah menurunkan kekuatan malaikat. Betul? Tapi perang Hunain, umat Islam merasa banyak, merasa kuat, ditegur wal hampir orang-orang. Atas macamnya belajar harus ngadoa tuluy. Satu kata tawakal. Allah segala yang menentukan kita. Saya segala waktu saya kabunten kalambung wartosan. Masya Allah. Udah habis waktunya, maaf. Eta mana baca. Jadi saya rentin ke urangnya, mau bisa merubah lamun urang teu ngarubah. Karena Allah hanya merubah sisi luar, sisi dalamnya tidak merubah. Kedua yang sah. Di urang pintar. Pintar bisa. Di Allah kedua. Lamun urang bisa ngarubah, kedua jadi getol pintar ku Allah dibasikeun. Atas teh. Kedua di manusia beunghar di saha? Rubah kedua jadi getol beunghar dibikeun ku urang ku Allah. Jadi rubah sisi dalam urang, Allah akan merubah sisi luar. Mudah-mudahan itu begitu. Itu aja barangkali kalau masih ada waktu boleh, masih ada boleh. Iya. Mungkin tepuk tangan terlebih dahulu. Mungkin ada sesi pertanyaan ya, 2 pertanyaan saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.30 juga. Masuk nanti ke sesi kedua. Mungkin barangkali ada yang bertanya, boleh Kak Almeida maju ke depan.
Siapa? Tagwib, pelaratan agama. Ada yang memang sengaja dimasukkan, ada yang memang geus nyampak aya di urang. Contoh, zaman sada acan Islam datang, geus budaya nyeungeut menyan. Malam Salasa ngadurukan menyan. Ka mawa menyan. Itu sebetulnya bukan usaha pelarutan, tapi sudah nyampak di urang. Maka usaha urang adalah pemurnian. Bisa dibedakan ya. Kalau pelarutan mereka sengaja menggemboskan ajaran di luar Islam masuk karena ajaran urang. Ieu mah Islam datang itu ternyampak. Maka ketika Islam datang nyampak harus disesuaikan dengan ajaran Islam yang asli. Maka punten contoh guru-guru kita dulu biasa seperti itu, tapi ketika geus aya keterangan, geus aya dalilna, geus aya hadisna, henti. Gitu. Maka kedua, satu ittiba, dua ibtida. Atau namanya ngandeuy. Wios. Ittiba urusan agama mah tunduk kepada aturan yang ada. Urusan dunia ibtida kreasi sendiri. Bisa dipahami kan? Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahu anhu nu datang ti rasul ambil. Berarti agak nu datang ka urang salat asar sabaraha rakaat. Udah opat aja. Tong make kreasi jadi genep beda nilai hiji, nilai 10. Ah, itu agama. Tapi kalau urusan dunia dakwaan larangan. Ya, contoh, orang misalnya biasa nyeungeut menyan malam Salasa keur ngirim Ka'bah. Datang larangan dina Islam teu meunang musyrik kasalian Allah. Berarti udah gitu aja. Eureun. Namun samese eureun ego. Maknya data tali karuhun kitu lamun teu bakal kawalat. Lamun geus kawalat urang moal menyan tiru. Wah, itu mah kekhawatiran yang tidak mendasar. Ajaran yang paling bisa menyelamatkan adalah yang tidak dijawab dengan Islam tidak bisa menyelamatkan kita. Maka perlu pengorbanan. Rata-rata nu hese ngarobah teh nu berkorban sabab merasa geus tatali karena itu contoh aja ya, contoh aja. Jadi bukan pelarutan dari luar tapi geus nyampak eta. Kumaha carana? Tetap harus dihindarkan. Kalau tidak sesuai dengan ajaran Islam, hindarkan. Kenapa? Karena ulah sampai ka aya campur mana ajaran Islam mana luar Islam. Cuman beda caranya itu mah dihajari asupkeun ieu mah geus nyampak aya di urang. Wallahu a'lam. Ya, gimana? Kami udah cukup. Ya, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari Kak Fitri, silakan. Maju dulu. Bagaimana cara kita memberikan orang yang ingin menjadikan Islam seperti Abu Janda yang sudah banyak mengikuti di media sosial mengucapkan selamat hari Natal oleh umat Muslim itu boleh? Satu, harus tahu jenis serangan mereka. Ulah ngalawan bari teu ngarti seranganan. Mereka menggunakan kekuatan IT. Satu, kuasai IT. Betul. Yang kedua yang diserang oleh mereka adalah konten Islam. Kuasai dulu Islam na urang. Sabab moal bisa ngabenerkeun lah urang teu apal mana nu benerna. Ketika mereka misalnya mengucapkan selamat Natal itu disyariatkan, orang kudu tahu dalilnya mana nu ngalarang teu meunang mengucapkan selamat Natal. Maka kita meluruskan dengan ilmu yang benar, bukan dengan emosi. Loba nu ngarubah ku emosi, gelut jadina. Lain benar. Itu konten Islam yang dikuasai. Kita harus betul-betul mempelajari Islam yang benar, bukan yang mengandalkan emosi. Emosi berakhir gebuknya kan begitu teh. Tapi tidak selesai dengan gebuk. Punten. Ilustrasi tapi agak jorok. Kalau kita mau bebersih, airnya sedikit, bersih apa rujit? Rujit. Maka kalau kita airnya masih sedikit, jangan coba-coba berubah dulu. Kurang mau kalah, akhirnya mereka merasa benar. Siapkan dulu bekal kita. Yang ketiga, lamun urang geus mampu, jangan diam. Ada geuning tokoh muda yang mahasiswa dari Jogja itu pernah nonton di YouTube.
dia mencoba santri yang hebat, yang soleh menguasai IT, tah ngalawan nanti bikin lagi konten YouTube, meluruskan apa yang mereka serang. Diserang di naon bikin di konten baik kenal, ngajelaskeun sabarna. Rata-rata cek pengakuan anjeunna, lamun aya keluar statement di mereka, banyak netizen anu iya itu sudah bahaya. Maka segera buka lagi konten yang bisa menolak seperti itu. Nah, itu salah satunya. Dan malah bisa kurang diperlukan di kejauhan. Tapi harus lawan lagi dengan cara mereka. Maka bekal tadi IT harus kita kuasai, konten Islam harus kita kuasai, lalu kita serang dengan cara yang santun. Tidak bisa dengan emosional. Emosional maka orang ditudihnya terus. Betapa banyak ulama yang dikatakan keras hanya karena tidak santun dalam menyampaikan. Tetap sagelo-gelo na jelema ulah dilawan kudu gelo deui. Tapi kudu dokter amal kageloan. Nya gitu. Lamun rek nyageurkeun nu gelo teu cukup cager, tapi kudu apal teori gelo. Ya. Kalau aya jelema gelo, di labanan kudu gelo jadi kumaha? Nu gelo jalan kudu cukup cager, belum tentu cager. Tapi nu gelo kudu cagerkeun ku jelema cager nu apal ilmu tentang gelo. Jadi lamun Abu Janda gelo, tong milu gelo. Tapi urang nu cager pelajari heula tentang kageloan setan. Kartos Mas Setan. Jadi harus lebih tahu teori tentang kageloan setan jeung cara nyageurkeun nu gelo. Lamun cukup cager mah da mah cager-cager. Da urang teu apal cara nyageurkeun maka urang lain perlu gelo urang. Kudu apal teori nyageurkeun anu gelo. Hidup gelo. Ya, tepuk tangan dulu. Kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin sebelumnya ada pemberian guru sertifikat oleh panitia yang bertugas. Silahkan.